Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Nur Taufik, SPDI MPD dari SMP Negeri 2 Depok Sleman, Yogyakarta. Saya terdaftar sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Batch 2 Kementerian Agama Republik Indonesia di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan nomor peserta 3404 1300 1635. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan uji kinerja pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada materi cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahi bini'matihi tatimus sholihat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah anak-anak sekalian, kita bertemu kembali di pembelajaran PAI pada hari ini, hari Rabu, tanggal berapa ya hari ini ya? Tanggal 8 ya, tanggal 8 Oktober. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kita dalam pembelajaran kita diberi kemudahan oleh Allah dalam menyerap ilmu dan juga mengamalkan ilmu yang kita punya. Gitu ya. Jadi anak sekalian silahkan minta tolong Mas Ferry sebagai ketua kelas untuk memimpin atau membimbing doa untuk kita semuanya. Silahkan. Kita pada Mas, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, apa baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah, terima kasih Mas Ferry sudah membimbing doa teman-temannya. Baik anak sekalian, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Masya Allah, masih semangatnya? Masih. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, masih ingat ya pembelajaran pertama kita bahwasanya ketika kita diberi nikmat sama Allah, kita bisa seminimalnya kita mengucap dengan rasa syukur dengan mengucap alhamdulillah, yaitu alhamdulillah. Baik anak sekalian, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, ya Pak Adit ingin presensi dulu ya, yang hari ini yang tidak hadir. Jadi silahkan nanti nama-nama yang Pak Adit panggil, silahkan bisa angkat tangan dan mengucapkan hadir. Baik anak-anak sekalian, hari ini ya sebelum kita memasuki bab 3, kemarin masih ingat nggak kita belajar apa? Ayo. Kemarin? Benar banget. Apa Mbak Ambar? Mengimani kitab-kitab Allah. Oke. Jadi kemarin kita sudah belajar, bahkan kalian kemarin sudah memecahkan sebuah masalah, benar ya? Kemarin Pak Adi sudah sampaikan ada rangkaian masalah, bahwasanya kemarin bagaimana intervensi ataupun relevansinya iman kepada kitab Allah terhadap beberapa kasus-kasus yang berakhir akhir-akhir ini. Baik, kemudian anak sekalian, setelah kita beriman kepada kitab Allah, selanjutnya kita akan membahas tentang iman ya kepada salah satunya Rasul. Oke anak sekalian, seperti biasanya ya, ketika sebelum memulai pembelajaran kita ada inspirasi ayat. Oke, kita mulai dari Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Ada yang pernah dengar sebelumnya yang kayak gimana sih Quran surat Al-Ahzab ayat 21? Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun
hasanah. Nah, hari ini nanti kita akan membahas bagaimana kita ya memupuk rasa, memahami maknanya kita cinta sama Rasul. Oke. Anak-anak sekalian, tadi dari ayat Al-Ahzab 21 bahwasanya mungkin sebagian dari kita, kalau Pak Adi tanya, siapa tokoh yang menurutmu paling berpengaruh di dunia atau berpengaruh di hidupmu? Siapa kira-kira? Guru, oke, boleh siapa lagi? Fair apa? Rasul. Adakah yang mengidolakan tokoh itu Rasul? Belum banyak dari kita ya yang mengidolakan Rasul. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut ya, tujuan pembelajaran kita ya, apa sih gunanya kita membahas tentang mempelajari tentang cinta kepada Rasulullah ya. Yang pertama, kalian itu dapat memahami makna iman kepada Rasul dan juga rasa cinta kepada Rasulullah. Ada dua ya, memahami makna iman dan juga memahami makna rasa cinta kalian terhadap Rasulullah. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Ya. Yang kedua adalah mengetahui dalil nakli. Ya. Dalil-dalil yang ada dalam Al-Qur'an ataupun hadis mengenai rasa cinta kita, kewajiban kita untuk mencintai Rasul sebagaimana termaktum dalam sebuah ayat dalam Al-Quran ataupun hadis. Untuk pertemuan hari ini cukup kita tujuan pembelajaran yang pertama dan juga yang kedua, yaitu memahami makna iman kepada Rasulullah dan rasa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua yaitu mengetahui dalilnya. Baik, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran, anak-anakku sekalian, ya. Nah, sebelumnya kalau Pak Adi tanya, ya ini ada beberapa pertanyaan untuk supaya kita paham dulu gimana sih cinta kepada Rasulullah. Oke, yang pertama, menurut kalian apa sih makna cinta kepada seseorang? Yang bisa angkat tangan. Ya, oke, Ambar silahkan. Menurut saya cinta kepada seseorang yaitu menyukai seseorang dan juga menyayangi. Oke, menyukai. Cinta menurut Ambar itu menyukai dan menyayangi. Ada dua kata. Suka dan sayang. Selanjutnya. Nah, kita sekarang yang pertama kita membahas apa sih makna cinta. Kalau tadi cinta secara umum. Kalau sekarang kita membahas tadi salah satunya yang menjadi tokoh yang dikagumi oleh Mas Ferry, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ayo kita bedah bagaimana sih cinta kepada Rasulullah. Ya, yang pertama, cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mendahulukan, ya, mendahulukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi diri sendiri, keluarga, harta, bahkan seluruh manusia, serta menjadikan beliau teladan utama. Ya, nah sekalian, mungkin ini kayak nggak realistis ya. Gimana caranya ya kita bisa mencintai Rasul melebihi orang tua kita, melebihi diri kita sendiri, dan lain sebagainya. Yuk, kita coba tonton video berikut ini. Ini tentang kisah kerinduan Rasulullah kepada umatnya. Dalam sebuah riwayat hadis dikisahkan ketika itu baginda dengan duduk berkumpul. Maka kira-kira menjadi orang mulia itu gampang atau susah? Susah ya. Bagaimana bisa menimbulkan ya rasa hatinya orang yang bahkan cinta, mengatakan aku cinta Rasul, ya Allah, saya cinta Rasul, Pak. Saya kagumi Rasul. Tapi bagaimana itu bisa memupuk rasa cinta? Makna rasa cintamu itu seperti apa kepada Rasulullah? Baik anak sekalian, ya kita cari. Terus bagaimana rasa cinta kita harus dipupuk? Dan bagaimana bentuknya?
bentuk-bentuk cinta kepada Rasul. Oke, yang pertama yaitu mengikuti sunnah atau nama lainnya adalah ittiba. Mungkin ada dari sebagian kita bisa menyebutkan contoh-contoh sunnah-sunnah Rasul yang sehari-hari kita lakukan. Ada yang bisa menyebutkan apa aja? Askar mungkin sunnah Rasul apa aja? Contohnya hal-hal yang berkaitan dengan kita aja. Benar banget, makan sambil duduk. Terus apa lagi? Apa, Cikal? Oke, makan dan minum menggunakan tangan kanan. Terus apa lagi? Yang kecil-kecil. Yang dalam kehidupan sehari-hari. Yang itu diajarkan sama Rasul. Kamu tersenyum kepada saudaramu, temanmu. Bukankah itu sunnah? Ya, kamu tersenyum kepada temanmu, sekarang coba lihat kanan kirimu, kamu tersenyum, itu sunnah. Ya baru sekarang gini, itu bukan. Asal ketemu, terus nanti di jalan gini, nanti dikira ada gangguan. Bukan. Kamu bertemu saudaramu, kemudian menebarkan senyum, itu sunnah Rasul. Kemudian kamu, misalkan sesama laki bertemu berjabat tangan, sunnah Rasul. Maka tidak sesempit itu sunnah Rasul. Maka yang harus kita lakukan, melaksanakan segala ajaran dan petunjuk beliau, baik yang wajib maupun yang sunnah dengan sepenuh hati. Itu ittiba namanya. Nah, berkaitan dengan sholawat, yuk, yang belum pernah atau mungkin sangat jarang sekali, mari kita bersolawat bareng-bareng, ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Lagi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Nah, coba kita hari ini akan melatih analisis, ya, bagaimana praktek-praktek yang ada di keseharian kita, ya. Jadi nanti kalian silahkan dicari hal yang paling mendasar di dalam kehidupan kalian, praktek-praktek yang kontradiktif, yang berlawanan dengan pemahaman bahwasanya katanya cinta Rasul. Tapi kok makan sambil berdiri, apalagi berlari. Itu ya. Nah, baik. Oke, sekalian. Untuk membentuk kelompok, Pak Adit sudah membuat ini ya. Jadi membuat beberapa undian. Ya, ini nanti akan menentukan kelompok kalian. Walaupun ini Pak Adit tetap membuatnya satu kelompok berisi 4 orang ya. Jadi ada 8 kelompok. Baik, sekalian, nanti Pak Adit akan membagikan ya LKPD-nya. Silahkan nanti kalian dipahami dulu. Yang pertama harus diisi identitas terlebih dahulu kelompok. Nah, itu sudah ada contohnya ya. Sudah ada contohnya, kalian dibaca instruksinya. Kalian diminta mengidentifikasi 4 praktik atau perilaku. Nah, contoh cara menulisnya kayak gitu. Kelompok itu bukan dibagi terus nggak ada koordinasi sama sekali. Masing-masing ada tugas tapi tetap langsung koordinasi sambil ngobrol. Kalau ini bener nggak ya kira-kira? Pak Adit minta perwakilan 2 kelompok nanti ya. Ya, perwakilan 2 kelompok. Diperhatikan ya. Yang pertama ada kelompok ini ya, kelompok warna dan juga kelompok alat sekolah. Nanti presentasi satu saja ya. Presentasi satu saja yang ini. Boleh milih dari 4, boleh 1 disampaikan ke depan. Yuk, maju yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok warna akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, praktik yang bertentangan dengan cinta Rasulullah. Yang pertama, berdoa sebelum makan, tapi tidak duduk saat makan, atau makan dengan posisi berdiri. Yaitu alasan mengapa ini jangan bertentangan karena berdoa sebelum makan memang wajib, tetapi sunnah Rasul juga tidak boleh ditinggalkan, yaitu makan dengan posisi duduk. Oke.
Terus selanjutnya nomor 2. Berdasarkan analisis masalah di atas, khususnya dengan catatan sendiri, apa makna sejati dari cinta kepada Rasulullah? Makna cinta sejati kepada Rasulullah menurut kelompok kami adalah artinya menjadikan Rasulullah sebagai idola, panutan hidup, dan orang yang paling penting. Jadi praktik yang bertentangan dengan cinta Rasulullah yaitu sudah melaksanakan sholat 5 waktu, tapi sholatnya tidak khusyuk. Melaksanakan sholat 5 waktu termasuk kewajiban seorang muslim, tetapi saat melaksanakan dengan tidak khusyuk, sholat tidak diterima oleh Allah. Dari yang kelompok terakhir tadi mengatakan bahwasanya praktiknya mereka sudah melaksanakan sholat 5 waktu, tapi tidak menghadirkan khusyuk dalam sholatnya. Padahal Rasulullah mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru dalam melaksanakan sholat. Maka itu juga termasuk praktik yang menyimpang. Kemudian salah satu kata yang menyimpulkan bahwasanya cinta kepada Rasulullah adalah panutan. Sama ya tadi sama kelompok warna ya. Jadi apa makna cinta? Cinta adalah panutan. Oke, jadi anak sekalian kita masuk ke tahap akhir pertemuan pertama. Jangan khawatir yang masih belum paham, kita akan lanjutkan di pertemuan yang kedua ya untuk memperdalam lagi makna dan juga mencari contoh-contoh sifat terpuji apa saja sih yang dari Rasul supaya kita lebih mudah menerapkannya ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi anak sekalian, apa yang kita ambil kesimpulan dari pembelajaran pada kesempatan kali ini? Cikal boleh apa? Tadi cinta pada Rasul itu apa? Cinta pada Rasul yaitu menjadikan Rasul sebagai panutan. Oke, ya kita makna cinta kepada Rasul adalah kita menjadikan Rasul sebagai panutan kita. Baik dalam berkata, terus apa lagi? Perbuatan dan ibadah. Benar banget bisa. Baik, anak sekalian, kita akhiri pembelajaran kalau tidak ada yang pertanyaan pada kesempatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Adit, mohon maaf jika ada yang kata yang kurang berkenan. Pak Adit akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.